Ilmonaichi. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berharap kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan. Yang pertama, pertumbuhan ayam. Apakah kalian memiliki ayam? Apakah kalian juga sering makan telur ayam? Nah, telur ayam merupakan calon bibit ayam. Setelah dierami, telur ayam akan menetas. Pada saat menetas, tubuh anak ayam berukuran kecil. Anak ayam mengalami pertumbuhan. Semakin lama, tubuhnya semakin besar. Akhirnya, tubuh anak ayam menjadi sebesar induknya. Nah, bagaimana dengan hewan lainnya? Kira-kira mereka mengalami pertumbuhan apa tidak ya? Sekarang coba kalian perhatikan gambar di samping. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam menetas setelah dierami oleh induknya selama 21 hari. Kemudian telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam berukuran kecil dan berbulu lembut. Anak ayam mengalami pertumbuhan sehingga menjadi ayam dewasa. Berat, panjang, dan tinggi anak ayam semakin bertambah. Bulu ayam juga mengalami perubahan. Anak ayam yang baru menetas sulit dibedakan antara ayam jantan dan ayam betina. Dan setelah dewasa, kalian tentu dapat membedakan antara ayam jantan dan ayam betina. Ayam betina berjengger kecil dan bulu ekornya tidak panjang. Sedangkan ayam jantan berjengger besar dan bulu ekornya panjang serta memiliki taji. Yang kedua, pertumbuhan kucing. Anak kucing dilahirkan oleh induknya. Pada saat lahir, ukuran tubuh anak kucing kecil dan berbulu halus. Bentuknya mirip seperti kucing dewasa. Semakin lama, tubuh anak kucing semakin besar dan bulunya semakin lebat. Kucing memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihat, pendengar, dan peraba. Mata kucing dapat melihat dengan baik meskipun berada di tempat yang redup atau agak gelap pada malam hari. Dalam keadaan demikian, sinar matanya akan berwarna kehijauan. Nah, warna hijau ini berasal dari pantulan suatu lapisan di belakang matanya. Pendengaran kucing sangat tajam karena daun telinganya mampu menangkap getaran bumi sebanyak-banyaknya. Nah, kucing juga memiliki kumis yang panjang dan kaku yang berfungsi sebagai indera peraba yang sangat peka. Yang ketiga, pertumbuhan kuda. Nah, apakah kalian sudah menemukan hewan apa sih yang mempunyai ciri sama dengan kucing? Ya, betul sekali, kuda. Kuda mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kucing.
Kuda juga termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut seperti kucing. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Apakah kalian pernah naik kuda? Bagaimana sih rasanya saat dibawa kuda berlari? Kemampuan kuda dalam berlari sangat baik. Yang keempat, daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Seperti hewan sejenisnya, kupu-kupu betina bertelur. Kemudian, telur menetas menjadi larva. Larva adalah hewan muda yang akan berubah bentuk ketika menjadi dewasa. Nah, larva kupu-kupu disebut ulat. Ulat makan dedaunan. Kemudian, semakin lama ulat berkurang jumlah makanan dan gerakannya. Akhirnya, ulat diam dan tidak bergerak. Seiring dengan semakin lemahnya gerakannya, ulat membungkus dirinya dengan benang. Seluruh tubuhnya terbungkus benang, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Nah, setelah menjadi kepompong, ulat berhenti makan. Secara perlahan, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah perubahan yang sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Kemudian kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi. Begitu seterusnya. Yang kelima, daur hidup katak. Katak dewasa meletakkan telurnya di dalam air. Setelah beberapa hari, telur tersebut menetas dan menghasilkan berudu, atau bisa juga disebut dengan kecebong. Berudu bernapas dengan insang dan tumbuh semakin besar. Seiring dengan ukuran tubuhnya yang makin besar, tumbuhlah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Ekornya pun semakin lama semakin pendek. Berudu berubah menjadi katak muda dan masih bernapas dengan insang. Akhirnya, katak muda berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Katak dewasa akan bertelur, kemudian telur menetas dan menghasilkan berudu lagi. Begitu seterusnya daur hidup katak. Nah, sekarang yang terakhir atau yang keenam yaitu daur hidup nyamuk dan lalat. Nyamuk biasanya bertelur di atas air yang menggenang. Kemudian, telur tersebut akan menetas menjadi jentik atau tempayak. Nah, tempayak ini akan berenang-renang di dalam air. Setelah beberapa hari, tempayak berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, kepompong berubah menjadi nyamuk. Nah, nyamuk dewasa akan bertelur dan begitu seterusnya. Sedangkan lalat, ketika dia bertelur, akan meletakkan telur-telurnya di atas sampah atau kotoran. Setelah telur lalat menetas, keluarlah larva kecil yang berwarna putih yang disebut belatung. Kemudian belatung membungkus dirinya sehingga berubah menjadi kepompong. Nah, kemudian kepompong itu akan berubah menjadi lalat. Begitu seterusnya daur hidup lalat. Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.